Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pelajar dan para pecinta ilmu biologi, kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan kali ini kita masih berbincang tentang ilmu biologi dan kita akan membicarakan tentang respirasi. Kita tahu bahwa salah satu ciri dari makhluk hidup adalah melakukan respirasi. Nah, dalam video kali ini kita akan mempelajari beberapa tahapan di dalam proses respirasi. Diharapkan setelah kalian mempelajari pembelajaran ini, kalian mengetahui tahap-tahap di dalam respirasi dan juga proses-proses di dalamnya, serta hasil dari respirasi tersebut. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk anak-anakku, para pelajar dan para pecinta ilmu biologi. Selamat mengikuti. Kita akan membahas tahap-tahap respirasi. Tahap respirasi ada 3. Yang pertama yaitu glikolisis. Yang kedua siklus Krebs, dan yang ketiga adalah fosforilasi transport elektron. Kita mulai tahap yang pertama yaitu glikolisis. Proses glikolisis terjadi di dalam sitoplasma sel. Glikolisis sendiri berarti proses pemecahan gula. Produk akhirnya adalah berupa asam pirufat. Dalam hal ini, glukosa adalah karbohidrat dengan 6 atom C. Melalui proses glikolisis ini, gula kemudian dipecah menjadi 2 molekul asam pirufat yang memiliki 3 atom C. Pada proses glikolisis terjadi melalui 2 tahap. Yang pertama adalah tahap memerlukan energi. Kemudian yang kedua adalah tahap mengeluarkan energi. Pada tahap memerlukan energi yaitu 2 ATP mengirimkan gugus fosfat ke glukosa. Peristiwa pengiriman fosfat atau P ini disebut fosforilasi. Energi yang diperoleh akan digunakan pada tahap pembebasan energi. Selanjutnya yaitu tahap pelepasan energi. Tahap ini diawali dengan pemecahan gula yang teraktivasi menjadi 2 molekul fosfogliseraldehid atau PGAL. Setiap molekul PGAL diubah menjadi bentuk intermediate atau bentuk antara yang tidak stabil, melepaskan fosfat ke ADP sehingga terbentuk ATP. Hasil total ATP adalah 4. Tetapi 2 ATP sudah digunakan di awal glikolisis, sehingga hasil akhirnya adalah 2 ATP. Sementara itu koenzim NAD+ mengangkut elektron dan hidrogen yang dibebaskan oleh PGAL dan menjadi NADH. Jadi hasil bersih glikolisis adalah berupa 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan diagram berikut ini. Kita lanjutkan yaitu siklus Krebs. 2 molekul pirufat hasil dari glikolisis yang berada di sitoplasma akan masuk ke dalam mitokondria. Siklus Krebs memiliki 8 langkah yang tiap-tiap langkahnya dikatalisis oleh enzim khusus. Energi yang dihasilkan dilepaskan pada membran dalam mitokondria atau bagian krista. Sebelum memasuki siklus Krebs, enzim pirufat dehidrogenase memindahkan karbon dari setiap molekul pirufat. Ini adalah tahap pendahuluan.
Enzim pirufat dehidrogenase mengubah molekul pirufat berkarbon 3 menjadi asetil yang berkarbon 2. Karbon yang dipindahkan dilepaskan sebagai CO2 ke atmosfer. Selain pelepasan CO2, molekul pirufat dioksidasi dan terjadi reduksi NAD positif menjadi NADH. Dua karbon pada senyawa asetil bergabung dengan koenzim A atau CoA membentuk asetil-CoA. Asetil-CoA mentransfer asetil ke oksaloasetat yang merupakan senyawa berkarbon 4 untuk menjadi bagian dari molekul berkarbon 6. Oksaloasetat merupakan titik awal berlangsungnya siklus Krebs. Senyawa berkarbon 6 tersebut terurai dalam serangkaian reaksi untuk memperbaharui di dalam siklus Krebs. Pada proses pemecahan pirufat dibentuk 3 molekul CO2. Selain itu, 5 pasang hidrogen dipindahkan dan berikatan dengan pembawa hidrogen atau koenzim, yaitu 4 pasang terikat ke NAD+ dan 1 pasang ke FAD. Fungsi siklus Krebs adalah yang pertama, mengangkut elektron dan hidrogen ke NAD+ dan FAD, menghasilkan NADH dan FADH2 dan mengubah karbon organik menjadi CO2. Yang kedua, membentuk 2 ATP dari fosforilasi tingkat substrat. Kemudian yang ketiga, menyusun kembali intermediat siklus Krebs menjadi oksaloasetat yang harus diregenerasi untuk menjaga reaksi. Perhatikan tabel berikut ini antara reaktan dan produk pada proses siklus Krebs. Dari diagram tersebut nampak dari siklus Krebs terdapat 10 koenzim, yaitu 8 NADH dan 2 FADH2. Ke-10 koenzim ditambah 2 koenzim NADH yang berasal dari glikolisis digunakan untuk mengirim elektron dan hidrogen ke tempat akhir jalur aerobik. Dapat dilihat koenzim yang dihasilkan pada saat glikolisis itu ada 2 NADH. Pengubahan pirufat sebelum siklus Krebs atau babak pendahuluan itu 2 NADH, dan pada siklus Krebs sendiri dihasilkan 2 FADH2 plus 6 NADH, sehingga koenzim yang dikirimkan ke tahap 3 adalah 2 FADH2 ditambah 10 NADH. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap fosforilasi transport elektron. Pada tahap ketiga ini melibatkan sistem transport elektron atau rantai respirasi dan ATP sintase yang terletak di membran dalam mitokondria. Rantai respirasi adalah rangkaian reaksi-reaksi yang memindahkan energi dari koenzim yaitu NAD+ dan FAD. Kita akan mempelajari proses fosforilasi transport elektron. Oksigen bergabung dengan hidrogen untuk membentuk air dan dibuang ke sitoplasma. Pada tahap tertentu terjadi pelepasan energi. Pergerakan ion-ion hidrogen melewati membran dalam mitokondria dan pembentukan ATP. Sistem transport elektron terjadi karena proses redoks secara terus-menerus yang bertujuan
mengalirkan elektron. Komponen sistem transport elektron berupa protein mengandung besi, disebut sebagai enzim sitokrom. Sitokrom tidak bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Sitokrom yang direduksi akan mentransfer pasangan elektron ke sitokrom berikutnya. Energi akan dilepaskan setiap reaksi redoks. Elektron-elektron bergerak ke energi yang lebih rendah. Setiap elektron ditransfer hingga mencapai sitokrom terakhir. ATP sintase merupakan protein transport yang membawa kumpulan ion H positif mengalir kembali melintasi membran menuju sisi yang berkonsentrasi lebih rendah. Enzim fosforilasi yang terikat pada setiap ATP sintase menggunakan energi dari ion-ion hidrogen untuk mengarahkan ATP dari ADP dan fosfat bebas. Enzim fosforilasi yang terikat pada setiap ATP sintase menggunakan energi dari ion-ion hidrogen untuk mengarahkan ATP dari ADP dan fosfat bebas. Oksigen merupakan akseptor elektron terakhir dan bergabung dengan H positif membentuk air. Hasil panen fosforilase transport elektron. Hasil yang dapat dipanen dari tahap ketiga umumnya adalah 32 ATP, sehingga total ATP yang dihasilkan adalah 36 ATP. Hasil panen fosforilasi transport elektron ini dapat kita lihat dari data berikut ini. Berdasarkan ketiga tahap respirasi aerob, reaksi pemecahan gula selengkapnya adalah sebagai berikut. C6H12O6 atau gula, kemudian 6O2 atau oksigen menjadi karbon dioksida atau 6CO2 ditambah 6H2O atau air dan 36 ATP atau energi yang dihasilkan. Jadi dari ketiga tahap reaksi respirasi aerob dihasilkan energi sebanyak 36 ATP. Energi itulah yang digunakan oleh makhluk hidup untuk melakukan aktivitas kehidupannya. Misalnya untuk pertumbuhan dan perkembangan, kemudian juga untuk reproduksi dan juga untuk gerak. Para pelajar dan para pecinta ilmu biologi, demikian tadi pembelajaran kita tentang respirasi, bahwa respirasi ini merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting bagi makhluk hidup. Semoga apa yang sudah kita pelajari tadi bermanfaat dan sebagai bekal kalian ketika nanti mempelajari di perguruan tinggi, terutama yang mengambil ilmu-ilmu biologi. Demikian, semoga bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses.